Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Widiawati dari Prodi Manajemen kelas B2 semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah heteroskedastisitas yang diberikan tugas oleh Ibu Novia Ariyanti sebagai tugas akhir semester. Terima kasih. Di sini saya akan membahas beberapa poin pembahasan. Ada 4 poin pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu pengertian heteroskedastisitas. Yang kedua, konsekuensi praktis heteroskedastisitas. Yang ketiga, estimasi keberadaan heteroskedastisitas. Dan yang terakhir yaitu mendeteksi dan solusi. Pengertian heteroskedastisitas menurut Ghazali 2016 yaitu bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan varian residual suatu periode pengamatan ke periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi atau ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar scatter plot. Apabila tidak terdapat pola tertentu dan tidak menyebar di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Estimasi keberadaan heteroskedastisitas. Mendeteksi asumsi klasik heteroskedastisitas dengan metode informal dan formal. Yang pertama yaitu metode informal yang terdiri dari metode grafis, state-based box plot data pengamatan dalam setiap perlakuan atau kelompok sebarannya harus mirip, plot antara nilai residual dengan nilai rata-ratanya, sebaran nilai residual pada setiap rata-rata perlakuan atau kelompok harus mirip. Dasar pengambilan keputusan, di sini ada 2 dasar pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu, seperti bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Estimasi keberadaan heteroskedastisitas selanjutnya dengan mendeteksi asumsi klasik heteroskedastisitas dengan metode formal. Ada beberapa metode formal. Yang pertama yaitu uji Goldfried-1. Di sini ada beberapa langkah. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis yang akan diujikan. HA tidak terdapat heteroskedastisitas, HI terdapat heteroskedastisitas. Yang kedua yaitu urutkan data X berdasarkan nilainya. Yang ketiga, bagilah data menjadi 2, satu bagian memiliki nilai yang tinggi, bagian lainnya memiliki nilai yang rendah. Kemudian sisipkan pada nilai tengah dengan rumus N min D per 2 min 2. Yang ketiga yaitu buatlah rasio antara jumlah kuadrat dari kedua model tersebut. Selanjutnya, lakukan pengujian dengan statistik uji dapat dilihat dengan menggunakan rumus F-hitung. Yang terakhir yaitu kriteria pengujian. Tolak HO jika F-hitung lebih besar dari FA, N min D min 2K per 2. Selanjutnya yaitu uji Glatzer. Pengujian dengan metode ini dilakukan dengan membentuk model sebagai berikut. EI sama dengan BO plus BEI plus FVI. Berdasarkan uji PAK, kita melakukan pengujian hipotesis tentang parameter BI. Dalam model persamaan di atas, apabila BI bersifat nyata secara statistik, maka menunjukkan terdapat heteroskedastisitas dalam data. Sebaliknya, bila uji terdapat koefisien BI bersifat tidak nyata dalam statistik, maka menunjukkan bahwa asumsi heteroskedastisitas dalam model regresi dapat dipenuhi. Apabila T pada BI signifikan, artinya ada heteroskedastisitas pada multivariate
bahkan tiap-tiap variabel independen XI atau variabel dependen YI. Langkah-langkah pengujian ada beberapa, yaitu EI sama dengan BO plus BI EI plus B1, atau EI sama dengan BO plus BI EI pangkat 2 plus BI, atau EI sama dengan BO plus BI kali EI plus BI, atau dan lain-lain selanjutnya. Selanjutnya ada uji PAK. Di sini ada beberapa langkah-langkah pengujian PAK. Yang pertama yaitu regresikan nilai absolut residual EI pada X ln EI kuadrat sama dengan B0 plus B1 IN SI plus V1, di mana VI adalah unsur gangguan yang stokastik. Yang kedua, bila BI signifikan beda dengan 0 atau uji T, maka persamaan memiliki masalah heteroskedastisitas. Yang ketiga, pada multivariate cobakan tiap-tiap variabel dependen XI atau variabel dependen YI. Selanjutnya ada uji weight. Uji weight yang pada prinsipnya meregresikan residual yang dikuadratkan dengan variabel bebas pada model. Jika modelnya Y sama dengan F X Y, maka model weight testnya adalah P kuadrat sama dengan F X X2E. Jika modelnya Y sama dengan F X1 X2E, maka model weight test mempunyai dua kemungkinan, yaitu model no cross term P kuadrat sama dengan F X1 X2 X1 kuadrat X2 kuadrat E. Yang kedua ada model cross term P kuadrat sama dengan F X1 X2 X1 kuadrat X2 kuadrat X1 X2E. Kriteria uji weight ada jika prop of R² kurang dari 0,05, maka ada heteroskedastisitas. Apabila R² lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Konsekuensi praktis heteroskedastisitas. Konsekuensi dari pelanggaran asumsi homokedastisitas adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penduga OLSS yang diperoleh memenuhi persyaratan tidak biasa. Yang kedua, varian yang diperoleh menjadi tidak efisien atau tidak minimum. Yang ketiga, peramalan nilai variabel tak bebas atau Y berdasarkan model regresi yang dibangun tidak efisien. Yang keempat, selang kepercayaan membesar. Yang terakhir, dampak ketidakhomogenan ragam lebih serius dibandingkan dengan ketidaknormalan data. Selanjutnya yaitu mendeteksi masalah heteroskedastisitas. Yang pertama, sifat dasar masalah dalam data cross-seksional yang meliputi unit yang hologen. Heteroskedastisitas mungkin lebih merupakan kelasiman kepada pengecualian. Yang kedua, metode grafik. Dalam praktek dapat dilakukan analisis regresi atau asumsi bahwa tidak ada heteroskedastisitas dan kemudian melakukan pengujian sesudahnya dari kuadrat residual yang ditaksir. Yang ketiga, dengan pengujian mengformalkan metode grafik dengan menyarankan bahwa varian kuadrat residual adalah suatu fungsi yang menjelaskan variabel X. Yang keempat yaitu dengan pengujian Glasser. Setelah mendapatkan residual dari regresi OLS, Glasser menyarankan untuk meregresikan nilai absolut dari residual terhadap variabel X. Yang kelima yaitu pengujian rang, korelasi, dan Spearman. Jika T yang dihitung melebihi T kritis, hipotesis adanya heteroskedastisitas bisa diterima. Jika sebaliknya, maka ditolak. Solusi masalah heteroskedastisitas. Ada 3 solusi. Yang pertama yaitu dengan cara transformasi data, terdiri dari transformasi inverse logaritma natural,
dan transformasi logaritma natural. Yang kedua dengan cara Weight-Least Square atau WLS dengan menggunakan pembobot dalam model regresi yang dilakukan. Yang ketiga, membiarkan dengan cara menggunakan koefisien estimasi yang kebal, yaitu dengan menggunakan koefisien estimasi yang kebal atau robust terhadap pelanggaran asumsi heteroskedastisitas. Di sini saya akan memberikan contoh kasus. Saya mengambil contoh kasus dari uji PAK. Dapat dilihat dari hasil uji SPSS. Dari uji hasil SPSS tersebut didapat kesimpulan dari contoh uji PAK bahwa dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai T hitung adalah 15,056 7612 dan 20973. Sedangkan nilai T tabel dapat dicari pada tabel T dengan DF sama dengan N-2 atau 15-2 sama dengan 13. Pada pengujian dua sisi atau signifikansi 0,05 didapat nilai TT tabel sebesar 2,160. Karena nilai T hitung 15,056, 7612, dan 20973 berada pada T hitung lebih besar dari T tabel, maka HO ditolak. Artinya, pengujian antara ln EI kuadrat dengan ln EI kuadrat, ln EI kuadrat dengan ln EI kuadrat, dan ln EI kuadrat dengan ln E kuadrat adalah adanya gejala heteroskedastisitas. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa ditemukan masalah heteroskedastisitas pada model regresi tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan dari bab ini dapat saya simpulkan bahwa uji heteroskedastisitas adalah uji yang dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas atau adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Konsekuensi heteroskedastisitas adalah seperti peramalan nilai variabel tak bebas atau Y. Berdasarkan model regresinya dibangun tidak efisien. Cara mendeteksi adanya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan sifat dasar masalah melalui metode grafik, pengujian PAK, pengujian Glasser, dan pengujian rang korelasi dari Spearman. Solusinya yaitu dengan cara transformasi data menggunakan Weight-Least Square atau WLS dan menggunakan koefisien estimasi yang robust atau kebal terhadap pelanggaran heteroskedastisitas. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.